pagi untuk kita tanggal 1 Oktober 2024 ini terambil dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah kasih Bapa Surgawi dalam pemulihan Yesus Kristus. Berkati kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam kemuliaan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Dengan perikop Ester menghadap raja. Saya membaca ayat yang ke-8 untuk kita. Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik dan pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini saya mengambil dengan jiwa yang tenang. Untuk menghadapi bermacam realita kehidupan di tengah dan dunia ini, kita tidak pungkiri bahwa hidup manusia kadang berada dalam pergumulan yang tidak akan pernah terselesaikan, silih dan berganti. Setiap orang pasti ada masalahnya masing-masing. Kita belajar tentang dan Ester. Ester adalah seorang ratu dalam kerajaan Rusia di bawah pemimpinan Ahasuerus, di mana bangsa yang sangat ia cintai, Yahudi, dalam keadaan yang sangat genting. Peristiwa ancaman dari Haman, seseorang kepercayaan dari Raja Ahasuerus, di mana dia berusaha untuk membinasakan segenap bangsa dan umat Israel, tidak pandang batas dan usia anak-anak, sehingga pembinasaan yang sangat dan ngeri. Ini istilahnya genosida. Akibat dari latar belakang akar kepahitan, musuh dan bebuyutan bangsa Israel, yaitu suku Agag dan Israel, sehingga rasa dendam yang membara di dalam dan kehidupan itu, walaupun mereka berada dalam posisi dan kerajaan saat itu adalah Persia, kerajaan yang besar dari India sampai ke Ethiopia. Tetapi Haman menggunakan kesempatan itu, di mana ia dan berusaha untuk membinasakan suatu bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Ahasuerus. Keadaan genting inilah di dalam dan kehidupan umat Israel. Walaupun juga Ester adalah latar belakang dari suku bangsa Yahudi, maka ancaman yang semikian dan serius, ia adalah juga menjadi pribadi yang tetap dan setia, empati, mengasihi, melindungi, jiwa yang besar sebagai orang yang percaya. Tetapi ia punyai jiwa yang tenang, tidak mudah gelisah, tidak mudah terprovokasi dalam kondisi yang sedemikian rupa, didasari atas dasar yang terdalam. Misalnya kita baca pasal 4, mereka melakukan puasa bersama. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi atas dan usul dari Ratu Ester, untuk menerima dukungan yang sangat luar biasa. Doa bagi iman Kristen berarti merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan, kuasa dan kasih Tuhan atas dan umat, kemampuan untuk mengendalikan diri,
kemampuan untuk menyerahkan yang terbesar. Inilah yang menjadi jiwanya sekalian. Walaupun secara tegar ia mengatakan ia bersedia untuk menghadap raja. Hidup atau mati ia relakan. Tetapi atas dan kasih yang terbesar ia melibatkan kemuliaan Tuhan. Inilah bangsa yang tegar. Sebab dalam kerajaan Ahasuerus tidak semua orang berhak untuk menghadap raja jikalau raja tidak menghendaki, walaupun dia seorang ratu. Jika situasi, kondisi yang tidak memungkinkan, maka risiko atas dan hidupnya bisa terancam. Tapi oleh ketenangan, kesejukan, kewibawaan, keyakinan, kepercayaan, keteguhan, kemantapan jiwanya, ia rela menghadap raja apapun risikonya, sebab ia yakin Tuhan yang ia imani beserta dia. Sehingga ketika ia menghadap raja memberikan kesempatan waktu, bahkan memberikan sebuah hal yang sangat dibalik pikiran kuasanya, bahwa apa yang ia inginkan dibagi dalam kehidupan tadi. Dan kita membaca nas ini, separuh dari kerajaan akan kuberikan padamu. Nah, inilah yang merupakan, tapi Ester tidak memilih sebuah kesempatan yang diberikan oleh peluang raja. Justru ia adalah mau memberikan hal yang sangat indah, mengharapkan kehadiran raja di dalam sebuah perjamuan makan yang ia adakan, sekaligus dihadiri oleh Haman yang merupakan dalam kehidupan itu. Inilah dibalik rangkaian bersama, betapa sukacita kasih yang besar. Di balik rangkaian tidak mungkin Haman menghadiri perjamuan yang disenakan oleh ratu itu sendiri. Maka ketika raja menghadiri, kalau Haman tidak menghadiri berarti risiko pada Haman. Dan Haman adalah orang yang paling anti terhadap dan keyahudian. Itulah akar dari kepahitan dan dendam yang sangat luar biasa hidup manusia, yang bisa merusak golongan dan kelompok yang terjadi. Tapi muslihat Haman adalah untuk membinasakan bangsa umat Yahudi ini, yang harus diberi dan pelajaran oleh Ester. Nah, ayo Bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi kondisi apapun diri kita, jika kita dalam jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang teguh, didandasi oleh keyakinan, kemuliaan, kasih dan Tuhan, pasti kita ada jalan untuk keluar. Di mana nas juga Matius pasal 18 ayat yang ke-20. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh kemampuan kekuatan Ester mengumpulkan umat dan kehidupan umat Yahudi pada saat itu untuk berpuasa tadi. Sekaligus mereka memuliakan kasih dan kekudusan Tuhan. Walaupun orang Yahudi berada dalam kerajaan Persia, tapi mereka tidak kehilangan identitas, tidak meninggalkan hidup dan pribadi sebagai umat dan pilihan Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi mereka tetap dan menunjukkan ibadah dan kemuliaan Allah di tengah dan persekutuan itu. Inilah yang menyatakan kasih kemuliaan Allah tidak terbatas karena ruang, waktu, dan tempat. Bagi setiap orang yang percaya padanya, Allah memberikan solusi dan jalan dan keluar perlindungan, hikmat, pimpinan yang terbesar. Nah, Bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Ester sebuah dan pembelajaran yang menunjukkan walaupun sebagai seorang ratu, tapi ia tidak meninggalkan kemuliaan Tuhan. Itu juga saudaranya adalah Mordekai,
yang menunjukkan kesetiaan, ketekunan, kewibawaan, sehingga ia tetap dan merangkul anugerah dan Tuhan untuk menguatkan melihara umat dan Yahudi pada saat itu. Inilah karya Allah yang menunjukkan tidak terbatas tadi. Dimanapun kita memuliakan Tuhan dalam situasi dan kondisi sekalian, kalau orang datang mau memuliakan Tuhan, mau berjalan di atas dan kebenaran kemuliaan Allah, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tapi Tuhan memberikan kekuatan di luar kemampuan akal dan sehat manusia. Tidak ada istilah dan kebetulan. Semua ada karya dan penyertaan Tuhan atas hidup kita bersama. Marilah kita jalani dalam hidup ini untuk menghadapi realita pergumulan yang ada. Kita tidak mudah terjebak oleh perasaan diri sendiri atau sentimen orang lain, tetapi oleh ketenangan, oleh berkat dan kemuliaan Allah yang menyejukkan, menyegarkan jiwa hati kita bersama. Sehingga bagi orang yang percaya, karena kita menyembah adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita sentiasa, kalau kita tekun dan setia, berkat Tuhan tetap ada bersama kita sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.